Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, jumpa lagi dengan saya Raden Jamal di channel yang selalu mengabarkan tentang seputar keislaman. Oke, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yang cukup menarik, yaitu kesalahan individual versus kesalahan sosial. Haruskah dipertentangkan? Jadi kita semua tahu bahwa dalam Islam itu ada dua ibadah, ibadah individual dan ibadah sosial. Ibadah individual itu ibadah yang berkaitan langsung dengan orang yang bersangkutan dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan lain sebagainya. Nah, ibadah individual ini kemudian akan melahirkan pribadi yang soleh, yang secara soleh secara pribadi, kemudian disebut dengan kesolehan individual. Nah, sementara ada di sisi lain ibadah yang orientasinya untuk orang lain, seperti infak, sedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, membangun panti asuhan, membangun masjid, membangun madrasah, dan seterusnya. Nah, ini kemudian melahirkan pribadi yang baik untuk orang lain, kemudian disebut dengan kesolehan sosial. Oke, kita lanjut ke arti kesalahan individual dan sosial. Kesalahan individual adalah sikap yang hanya mementingkan ibadah semata-mata berhubungan dengan Tuhan, lebih menekankan dan mementingkan pelaksanaan ibadah ritual, dan efeknya hanya memenuhi kepentingan diri sendiri. Nah, seperti sholat, puasa, haji, zikir, dan seterusnya. Kemudian ada lagi kesolehan sosial. Kesolehan sosial menuju pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Ini kesolehan sosial. Jadi kesalahan individual itu lebih ke pribadi individu yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik. Jadi kalau ada orang yang sholatnya khusyuk, sholatnya bagus, puasanya bagus, Ramadannya tidak pernah bolong, haji umroh dia laksanakan, zikir, ini kalau seperti ini maka kita sebut dengan orang yang mempunyai kesolehan individual. Nah, di sisi lain kalau ada orang yang suka menolong, suka memberi ringan tangan ketika ada orang yang membutuhkan, ada orang sakit dia bantu, ada masjid yang butuh kemudian dia memberikan sebagian rezekinya dan seterusnya.
Nah, itu kita sebut sebagai orang yang memiliki kesalehan sosial. Nah, dalam Islam antara kesalehan individual dan kesalehan sosial tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena dalam beberapa dalil, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, Al-Hadith, disebutkan bahwa orang yang soleh secara individual itu akan melahirkan soleh sosial. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya bagus, maksudnya ibadah individualnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, benar, zikirnya bagus, benar, insya Allah dengan sendirinya akan melahirkan pribadi yang soleh sosial. Nah, sebaliknya, kalau ada orang yang kelihatannya khusyuk sholatnya, kelihatannya zikirnya bagus, puasanya tidak pernah telat, tidak pernah bolong Ramadannya, tapi dia dengan tetangga cuek, dengan urusan sosial dia tidak mau tahu. Nah, ini perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ibadah individual yang selama ini dia lakukan itu tidak benar dan tidak baik. Boleh jadi sholatnya itu khusyuk hanya kelihatannya saja, tapi hatinya mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk dan lain sebagainya. Mungkin ketika dia Ramadan, dia puasa, kelihatannya bagus, tapi sebenarnya puasanya bukan karena Allah dan lain sebagainya. Pendek kata, orang yang soleh secara individual itu mestinya akan soleh dalam sosial. Seperti dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Artinya orang yang sholatnya bagus, sholatnya sudah benar sesuai dengan tuntunan hadis sunnah Rasul, maka insya Allah dengan sholat yang benar dan baik itu akan mencegah dia dari berbuat keji dan mungkar. Nah, ini ibadah sosial, keji dan mungkar. Orang yang mampu mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar, berarti dia punya kesolehan sosial. Ketika dia bersosial dengan orang lain, dia menjaga dirinya tidak berbuat melanggar hak orang lain, tidak berbuat kasar terhadap orang lain, omongannya tidak menyinggung orang lain, ada barang temannya tidak diganggu, tidak diambil. Ini potret kesolehan sosial, dan itu dilahirkan dari sholat yang baik dan benar. Dalam surat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghati anak yatim. Wala yaqutu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang beragama, tetapi agamanya itu tidak punya efek sosial,
itu sama saja dengan tidak beragama, berdusta dalam agamanya. Nah, ini jadi sekali lagi menurut ayat ini, menurut Al-Ma'un ini, surat Al-Ma'un ini, Allah memberikan penekanan bahwa orang yang ibadahnya sudah baik, ibadahnya sudah benar, mesti dia akan terhadap anak yatim tidak akan menghardik, terhadap fakir miskin tidak akan pelit untuk memberi pertolongan, memberi makan. Nah, orang yang sekali lagi orang yang beragama tetapi agamanya tidak punya efek untuk orang lain, itu sama saja dengan tidak beragama, bohong agamanya. Bagaimana praktek Rasulullah? Hadirin, Rasulullah SAW sangat menekankan kesalehan sosial. Tentu ini Rasulullah manusia yang paling sempurna. Kesalehan sosial Rasulullah tentu diawali dengan kesalehan individual yang sangat kuat hubungan emosionalnya dengan Allah, sehingga kemudian melahirkan kesalehan sosial. Nah, ada contoh bagaimana Rasulullah menekankan kesalehan sosial. Yang pertama, pernah Nabi membandingkan dan mempercepat sholat jamaah demi segera bersedekah emas. Jadi Rasulullah ketika sholat berjamaah, waktu itu sholat asar, Rasulullah mau meringkas, mau mempercepat jamaahnya demi segera ingin bersedekah. Yang kedua, Nabi pernah turun di tengah khutbah Jumat karena melihat cucu beliau berjalan dan jatuh di tengah-tengah jamaah. Kemudian Nabi naik mimbar lagi dan meneruskan khutbahnya. Bagaimana khutbah Rasulullah yang itu menggambarkan kesolehan individu, beliau tinggalkan demi kesalehan sosial, yaitu menolong cucu beliau yang jatuh di tengah-tengah jamaah, sehingga jamaah tidak terganggu dengan hebohnya jatuh cucu Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi punya kesempatan untuk haji 3 kali dan umroh berkali-kali, tapi Nabi hanya haji 1 kali dan umroh 4 kali. Hal ini bukan karena Nabi tidak mampu dari segi ekonomi, tapi Nabi lebih memilih meramut fakir, miskin, dan penuntut ilmu yang ada di serambi Masjid Nabawi. Nah, jadi Rasulullah walaupun punya kesempatan haji 3 kali, yaitu tahun ke-8, 9, 10 Hijriah, tetapi Nabi tidak melakukan haji setiap tahun, tapi hanya Nabi sekali, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Setelah itu kemudian Rasulullah meninggal dunia. Nah, Rasulullah mestinya kalau mau umroh itu bisa berkali-kali, tapi Rasulullah hanya umroh setahun sekali, mulai tahun ke-7 Hijriah, 8, 9, 10 Hijriah. Nah, hal ini bukan berarti kemudian Rasulullah tidak mampu dalam segi fisik, segi ekonomi, tidak. Tetapi Nabi sekali lagi saat itu lebih memilih meramut fakir, miskin, dan penuntut ilmu, atau disebut kaum sufah saat itu. Nah, selain itu hadirin, bahwa ibadah individual
itu pahalanya hanya didapat ketika ibadah itu dilakukan saja. Sholat akan mendapat pahala selama sholat itu dilakukan. Begitu sholat selesai, selesai pula pahalanya. Beda dengan ibadah sosial. Ibadah sosial itu pahalanya mengalir terus selama ibadah itu kegunaannya, kemanfaatannya masih dirasakan oleh orang banyak. Nah, itulah kelebihannya. Walaupun orang sudah meninggal, tapi kalau kemanfaatannya itu masih dirasakan orang, pahalanya tetap mengalir ke orang yang meninggal tadi. Hadirin, saya kira itu kajian kita saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.